Selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan memuji dan besarkan nama Tuhan. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Oh, ajar kami Tuhan untuk mengampuni dan mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, setelah kami mendengar dan memujikan pujian bagi kebesaran nama Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar itu boleh membawa kami lebih dekat Tuhan, lebih mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan segala kuasa kegelapan yang ingin mengalihkan perhatian kami usir tolakkan dalam nama Yesus. Berfirmanlah kepada kami, urapi hamba-Mu,
Jadikan hamba-Mu alat yang hidup untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini pemberitaan firman Tuhan di dalam renungan pagi ini yaitu tentang hati yang mengampuni. Ayat ini, ayat pokoknya kita ambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Untuk kita dapat mengampuni, maka kita memerlukan hati nurani yang bersih, supaya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, di mana Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kita lihat bahwa di dalam Kolose pasal yang ke-12 katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi kita lihat di sini bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sudah dikuduskan dan yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengenakan, harus ada belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, seperti ayat pokok yang sudah kita baca. Dan juga ayat ini terdapat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai ke-23, bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kita lihat bahwa di atas segalanya, untuk kita bisa mengampuni, kita memerlukan kasih. Karena kita lihat itu merupakan kunci daripada kita untuk mengampuni orang yang bersalah. Dan di dalam ayat yang ke-13 dari Kolose yang ke-13, di akhirnya dikatakan, bagian akhir, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mulai dari awal pelayanannya sampai kepada akhir dari pelayanannya. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, mengatakan bahwa kita harus mengampuni, ya, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di dalam doa Bapa kami, yaitu ayat yang ke-12 katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu awal dari pelayanan Yesus, dan kita lihat sampai kepada akhir pelayanannya di atas kayu salib. Dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34, dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita lihat di sini Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita mempunyai hati yang dapat mengampuni.
Dan kita lihat juga contohnya di dalam kehidupan daripada Raja Saul, ya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 di sana menceritakan bagaimana Saul sangat membenci kepada Daud, karena di dalam Samuel 17 ayat 14 katakan bahwa Daud berhasil di segala perjalanannya dan sebab Tuhan menyertai dia. Keberhasilan Daud itu karena penyertaan Tuhan, sehingga waktu peperangan terjadi antara orang Israel dengan orang Filistin, dan setelah selesai peperangan itu orang-orang menyambut tentara-tentara panglima yang pulang dari medan perang. Mereka menyanyikan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Jadi Daud lebih banyak. Dan kita lihat dengan adanya keadaan seperti itu, ayat yang ke-8 dikatakan, bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan dikatakan sejak hari itu, ayat 9 dikatakan, Saul selalu mendengki kepada Daud. Saul dendam dengan keberhasilan Daud. Ya, kita lihat di sini. Tetapi apa yang Daud perbuat kepada Saul? Ya, waktu itu mempunyai satu niat daripada Saul untuk membunuh Daud. Berkali-kali Saul berusaha untuk membunuh Daud, tetapi kita lihat selalu Tuhan menjaga dan melindungi Daud. Tetapi walaupun seperti itu, Daud ada kesempatan untuk membalas, tetapi Daud tidak membalas apa yang Saul perbuat. Dan di dalam pasal yang ke-24 dari 1 Samuel ayat yang ke-11 bagian akhir katakan, Aku tidak akan menjamah Tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi Daud tidak mau membalas, dia berusaha mengampuni apa yang menjadi kesalahan daripada Saul pada saat itu, karena dia tahu Saul diurapi oleh Tuhan. Sebab itu Daud melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini kita lihat dasar dari semua ini yang Yesus ajarkan kepada kita, yaitu di dalam Kolose tadi ayat yang ke-14, Kolose 3 ayat 14 katakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kita lihat di sini, untuk kita dapat mengampuni, maka perlu kasih Allah itu penuh di dalam kehidupan kita. Dan karena di dalam kasih itu kita lihat kita bisa dapat kesabaran, kita punya kelemah lembutan, kita punya kasih, kita punya sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri kita di dalam kasih itu. Kalau kasih memenuhi kehidupan kita, maka kita bisa mengampuni. Hati kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, walaupun kita rasanya tidak mampu untuk mengampuni. Tapi kalau kasih Allah itu lebih besar di dalam kita, kita akan lihat kita bisa mengampuni orang itu dengan penuh sukacita. Dan kita lihat juga di sini bahwa kita adalah umat pilihan Allah, seperti yang di dalam ayat yang ke-12 dari Kolose 3 ini dikatakan bahwa kita adalah umat pilihan, dan sebagai umat pilihan
kita yang sudah mengenal Tuhan. Ayat yang ke-10 dari Kolose 3 mengatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi kita harus mengenakan manusia baru yang Tuhan sudah berikan. Setelah kita menerima Yesus, itu bukan hanya sekedar sampai di situ, tapi terus menerus diperbaharui, baik di dalam kehidupan kita, baik di dalam kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus dan firman itu harus menguasai kita, supaya Dia yang memperbaharui hidup kita, dan kita memperoleh pengertian kebenaran akan firman menurut gambar haliknya, menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi kita lihat di sini harus ada pendewasaan, ada pertumbuhan di dalam kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka kita lihat kalau kita dewasa di dalam kerohanian kita, dewasa di dalam mengenal akan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, maka kita pun akan mampu mempunyai hati yang dapat mengampuni. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk saling mengampuni. Dan kami tahu Tuhan, kalau kasih Allah ada di dalam kehidupan, buah roh itu menjadi bagian kami, maka kami boleh melihat Tuhan. Kami boleh melakukan, kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan itu di dalam hati kami, supaya kami boleh bertumbuh bertambah dewasa di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan melalui kehidupan kami sebagai umat-umat ketebusan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah